1 Korintus pasal 14 itu banyak pengajaran mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Sebenarnya dari pasal 12 ya, pasal 12 lalu pasal 13 mengenai kasih, dan yang cukup detail, cukup banyak itu di pasal 14. Kita lihat beberapa ayat saja ya, karena butuh waktu cukup lama untuk membagikan, dan kekristenan itu kan juga pengalaman ya. Jadi kalau kita hanya mendengar cerita, teori, maka pemahaman itu sebenarnya ya belum kita dapatkan. Kecuali kita mengalami sendiri ya, baru kita bisa memahami lebih detail. Dan pengalaman itu juga berkembang. Sama kayak kita tahu teori berenang, tapi kalau nggak pernah nyemplung ya nggak tahu berenang itu bagaimana. Tapi setelah kita nyemplung, kita berenang, kita mengerti. Tapi kemudian kita belajar ya, tadinya mungkin gaya bebas ya, lalu nanti ada gaya dada dan sebagainya. Nah, itu karena kita sudah nyemplung, lalu kita belajar terus dan kita mempraktekkan sehingga akhirnya kita makin mengerti, makin memahami ya, bahwa kalau berenang itu seperti ini ya, gaya bebas seperti ini, gaya dada, gaya punggung dan sebagainya, kita akan lebih bisa memahami. Saya bacakan nih ya, dari ayat 1 sampai ayat 5 aja ini ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Yang pertama kita lihat ayat 1 ya, kejarlah kasih itu. Ya, Paulus mengatakan di pasal sebelumnya tentang kasih, cukup detail dia bicara, dan dia bilang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Lalu dia bilang di sini, kejarlah kasih itu. Jadi ada bagian kita ya, ada antusiasme untuk mengejar kasih itu. Lalu usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ini kalau dalam terjemahan lain tuh kira-kira seperti ini. Kepengenlah ya untuk memperoleh karunia-karunia roh itu ya. Dambakanlah itu, inginkan itu ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Ada 9 karunia roh ya sebenarnya. Nah, salah satu diantaranya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Dan Paulus bilang di sini di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini kalau belum pernah mengalami pengalaman ini, berkata-kata dengan bahasa roh, ya memang akan sulit ya. Nanti penjelasannya hanya bisa dimengerti ketika Tuhan ya, Roh Kudus mengajari, lalu memberikan pengalaman, lalu kita mempraktekannya. Kalau enggak, kita enggak bisa ya menjelaskan, cenderung makan jadi negatif ya. Padahal banyak hal yang Tuhan sediakan kalau kita masuk ke dalam ini ya, karunia-karunia roh. Ayat 3, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ayat 4 dipertegas bahwa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu ya membangun dirinya sendiri. Tapi kalau yang bernubuat itu ia membangun jemaat. Nah, kita hanya bisa membangun orang lain kalau kita sendiri sudah dibangun itu ya. Kita bisa menolong orang lain kalau kita punya kemampuan, punya kekuatan ya. Tentu
Tuhan juga bekerja lewat kita, tapi poinnya adalah bagaimana saya bisa memperkenalkan atau membawa seseorang itu mengenal seseorang kalau saya sendiri tidak mengenal, ya, tidak mengalaminya. Nah, jadi dengan kata lain, kita itu bisa bernubuat, ya, dengan Tuhan pakai dengan cara Dia, ya, yang sangat membangun orang lain, tapi kita sendiri perlu untuk membangun diri kita. Ya, jadi kalau kita baca di ayat 5 misalnya, Paulus bilang sini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Paulus bilang, aku seneng nih kalau kalian semua ini belajar dan bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Sebab kamu akan terbangun dirimu. Waktu kamu berkata-kata dengan bahasa roh itu, kamu membangun diri kamu sendiri masing-masing. Lalu dia lanjutkan, tapi lebih daripada itu, ya, supaya kamu bernubuat. Jadi kamu membangun diri kamu dengan berbahasa roh secara pribadi, sehingga kamu itu kuat, lalu kamu mulai belajar meraih karunia roh yang lain lagi, yaitu bernubuat, supaya kamu bisa membangun orang lain. Ya, dikatakan orang yang bernubuat ini lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, karena ini konteksnya adalah untuk dalam pertemuan jemaat, ya, untuk membangun orang lain. Jadi kalau dalam gereja misalnya bagus kita bisa berbahasa roh, ya. Tapi kalau isinya misalnya ibadah umum bahasa roh, ya, dari mulai sampai selesai, ya, fungsinya apa gitu. Nggak ada yang mengerti. Apalagi kalau ada jemaat baru yang belum penuh Roh Kudus, ya. Tapi kalau dalam pertemuan para pendoa yang sama-sama misalnya sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, ya it's okay gitu, ya. Cuma Paulus bilang memang nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ya, dalam pertemuan-pertemuan itu ada yang membagikan sesuatu untuk membangun, ya. Ada penyataan roh, ya, mungkin ada yang dapat vision, ya, sampaikan itu, dan itu digunakan untuk saling membangun. Nah, kita perlu ingat juga kalau kita baca ayat-ayat ini dan juga penjelasan di tempat lainnya, ya, saudara-saudara Paulus, kita akan melihat bahwa bahasa roh itu ada beberapa jenis, ya. Sama kayak kita melihat mobil. Itu mobil, ya. Lalu orang lagi lihat itu mobil. Kenapa dia mobil? Rodanya 4. Ya, itu mobil. Kalau rodanya 2 itu motor. Tapi ternyata ada motor yang rodanya 3. Tapi bukan mobil itu motor. Tapi ada mobil juga yang rodanya 6 atau 8, ya. Atau mungkin 16, tergantung mobilnya mobil apa. Jadi ternyata mobil itu ada mobil sedan, ada mobil penumpang itu, ada mobil truk untuk ngangkut barang, ada mobil besar yang disebut bis, ada mobil gandeng, itu semuanya mobil tapi fungsinya berbeda. Sama dengan bahasa roh juga, ya. Ada bahasa roh yang di ayat 2 ini, bahasa roh yang digunakan untuk berkata-kata kepada Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, ya. Jadi dalam doa pribadi kita pakai itu, ya. Bahkan karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, kita izinkan Roh Kudus berdoa, ya. Pakai lidah, mulut, bibir kita ini berdoa, dan salah satunya bentuknya itu adalah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Nah, kalau sudah sering ngalamin hal ini akan ngerti gitu. Kadang-kadang waktu kita mau berdoa sesuatu kita nggak ngerti, kita berbahasa roh. Habis itu tiba-tiba kita ingat seseorang. Lalu kita doakan orang itu atau kita tetap bahasa roh, tapi kita arahkan pikiran kita kepada orang tersebut. Lalu tiba-tiba nanti ada pengertian tertentu dan kita bisa doakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada saat kita mendapatkan suatu kesan tentang orang itu. Nah, tapi kalau bernubuat itu satu pesan dari Tuhan kepada seseorang, termasuk kepada kita. Makanya dikatakan bernubuat itu membangun, menasihati dan menghibur, yaitu cirinya, ya. Jadi kalau kita sedang berbahasa roh, tiba-tiba mungkin ada bahasa roh yang bentuknya kayak lain lagi gitu. Ada sesuatu yang kita ngerti ini pesan buat disampaikan kepada jemaat. Nah, kita minta supaya diberikan penafsiran.
atau mungkin oleh orang lain yang akan menafsirkan. Nah, baru kita bisa menyampaikan itu entah dalam bentuk nubuat, ya, entah dalam bentuk setelah selesai berdoa bisa disampaikan gitu. Saya dapatkan kesan seperti ini, saya mendapatkan penglihatan, vision dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mengalami ini, wah itu sangat-sangat luar biasa ya. Nah, saya teruskan lagi beberapa ayat ini ya, ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, jadi, nah ini yang dibilang ada karunia bahasa roh yang ini fungsinya untuk disampaikan kepada orang lain, ya. Tetapi itu harus disertai dengan karunia untuk menafsirkan, ya. Saya bacakan ayat berikutnya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, ini bahasa roh yang memang tujuannya disampaikan kepada jemaat, dan itu harus ada yang menafsirkannya. Itu ya. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kadang-kadang waktu kita berbahasa roh ya, misalnya dalam pertemuan ya, terus kita merasakan suatu ya dorongan yang kuat ya. Ini saya pernah diajar di satu pelayanan yang memang itu karunia roh itu dikembangkan ya. Jadi waktu kita sedang menyembah Tuhan, lalu kita mungkin ada yang berbahasa roh, lalu tiba-tiba ada yang satu orang berbahasa roh dengan keras ya dan melenting tinggi gitu ya. Dan habis itu kita yang lain tuh mengurangi suara kita gitu ya. Kita mulai belajar teduh, lalu membiarkan orang ini berbahasa roh sendiri, lalu setelah beberapa saat, lalu keluar penafsirannya, ya, dan dia menyampaikan itu. Ya, bisa juga ada orang lain. Nah, ini yang dibilang bahasa roh yang ditafsirkan, ya, bukan diterjemahkan, itu ditafsirkan. Karena kalau terjemahkan itu kan kata per kata, ini ditafsirkan ya. Nah, jadi bukan translate ya, tapi interpret ya, interpretasi gitu. Nah, kalau misalnya sudah beberapa saat dia berdoa tidak merasakan kesan ya, dorongan untuk memberikan tafsiran, atau enggak ada yang menafsirkan, maka hendaknya sudah berdiam diri aja, berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tetap berbahasa roh tapi pelan gitu. Jadi kembali kepada berkata-kata kepada Allah, kepada Tuhan. Itu yang dibilang di ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti, cuma Tuhan yang mengerti. Nah, jadi itu setidaknya kan udah ada 2 itu ya, jenis bahasa roh. Yang pertama itu untuk dipakai diri sendiri, untuk membangun, ya. Yang kedua itu memang ada pesan yang mau disampaikan kepada jemaat, tapi harus ada yang menafsirkan. Nah, kalau dia sampaikan itu dan dia merasa tidak ada yang menafsirkan, dia mulai belajar menenangkan diri, ya, berdiam diri, ya, hanya berbahasa roh pelan kepada diri sendiri, kepada Tuhan. Itu seperti yang dikatakan di ayat 28 ini. Lalu ayat 29 ya. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Nah, ini ada pelajaran tersendiri ya. Kalau disebut nabi di perjanjian lama itu seperti Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Nah, itu berbeda dengan di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kalau kita baca sini di perjanjian baru maksudnya ya, itu Paulus bilang di sini, karunia nabi-nabi itu takluk kepada nabi-nabi, itu bicara tentang orang yang memang satu dia suka berdoa, lalu Tuhan sering pakai dia bernubuat. Itu kelihatannya sering muncul begitu dalam setiap pertemuan, dia dapatkan pesan, entah dia dapat vision, penglihatan ya.
dia suka menyampaikan perkataan-perkataan yang profetik sifatnya. Nah, itu yang disebut itu karunia nabi, tetapi itu juga eh, eh, perlu dalam satu komunitas yang memang mengizinkan hal itu. Ya. Memang di sebagian gereja, kalau saya nggak bilang banyak gereja, ini tidak diajarkan. Makanya seperti terasing gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita baca di ayat-ayat lainnya, Paulus bilang kamu semua boleh belajar untuk bernubuat ya, supaya kamu boleh kekuatan. Nah, waktu belajar kan yang lain harus menguji. Makanya dikatakan di ayat 29 di sini, 2-3 orang nabi, artinya ini orang-orang yang sudah memang dalam pertemuan doa itu sudah kelihatan dia sering menyampaikan sesuatu ya. Ya, kalau setiap orang misalnya ada 10, wah, bukannya nggak boleh gitu ya, tapi mungkin waktunya akan lebih lama ya, dan perlu waktu lebih lebih banyak ya, mungkin di kelompok-kelompok lain aja misalnya kayak begitu ya. Kalau kelompoknya besar misalnya, Paulus bilang 2-3 orang aja. Nah, sementara mereka berkata-kata, yang lain itu menguji, menanggapi. Makanya Paulus juga bilang di surat dia yang lain ya, uji segala sesuatu. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tapi uji segala sesuatu. Nah, kalau kita eh, baca di Perjanjian Lama khususnya, kan Nabi itu menyampaikan eh, pesan dari Tuhan ya kepada umat manusia, kepada jemaat. Khususnya pada zaman Perjanjian Lama kan Roh Kudus itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Ya, pengurapan raja diberikan kepada orang yang Tuhan pakai menjadi raja, ya, menjadi pemimpin. Seperti Daud, seperti Saul, ya, dan yang lainnya. Tapi pengurapan sebagai nabi itu ada misalnya pada Samuel, ya. Nggak semua. Dan mereka inilah ya nabi-nabi ini yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengajaran, pesan dari Tuhan. Tapi di Perjanjian Baru kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Kita tidak dituntun oleh nubuat nabi-nabi. Mereka meneguhkan, tapi secara pribadi kita ini mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan nubuat, kita harus menguji secara pribadi ya, apakah itu memang dari Tuhan untuk kita. Kita tidak dituntun oleh nabi-nabi seperti di Perjanjian Lama. Tetapi bukan berarti nabi-nabi itu nggak perlu, karena dikatakan di sini tetap ada ya. Apalagi kalau dalam hal gereja ya, dalam pertemuan para pemimpin itu kita menguji ya, bukan sekedar dari kemampuan berpikir kita gitu. Itu sebabnya ya, kalau kita masuk di sana, kita akan ngalamin yang disebut Keluaran 14 ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada banyak hal yang tidak perlu kita kerjakan, tapi itu bisa terjadi karena Tuhan bergerak ya lewat malaikat-malaikatnya, dan sesuatu yang nggak pernah dibayangkan dengan cara pikir kita itu bisa terjadi. Nah, kita hidup di zaman yang modern dan semuanya perlu ya. Kita perlukan tuntunan Tuhan jelas ya, hal-hal yang sifatnya profetik ya. Tapi kita juga perlu menggunakan akal pikiran kita. Nah, tinggal sejauh mana kita pakai itu. Kadang-kadang ada orang yang cenderung ke logika, semua dilogikakan ya. Nggak salah juga, tapi mungkin akan banyak hal yang dikira sudah baik, direncanakan dengan baik, tapi ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan, ada force major. Sehingga apa yang direncanakan berantakan, bubar semua ya. Lalu apa artinya yang sudah dibangun habis itu udah nggak ada ya, udah nggak jelas. Itu karena tanpa sadar kita pakai kemampuan kita. Itu yang seperti di Perjanjian Lama itu ketika Tuhan memimpin Salomo, maka Salomo menjadi orang yang sangat kaya, diberkati sehingga perak tidak dianggap berharga, sementara semuanya emas. Nah, tetapi setelah Salomo mati, ya anaknya Rehobeam itu hanya bisa menggunakan tembaga, ya. Boro-boro emas, perak aja tidak bisa. Nah, jadi itu perbandingan antara bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan dengan kemampuan manusia. Itu antara bumi dengan langit, ya beda sekali. Nah, mari kita belajar untuk mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita senantiasa.
Amin.